Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin ya, tanggal 24 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. IHSG kemarin Jumat, Kamis ya, dari Kamis Jumat itu naik lumayan tinggi. Untuk hari Jumat sendiri ditutup naik 0,89% ke level 6.879 ya. Area sini kalau kita update untuk area support resisten IHSG. Kemarin harga terendahnya ada di 6.690-an, 97. Jadi untuk level harga saat ini IHSG resisten terdekatnya ada di 6957 dan supportnya ada di 6.860. Kalau kita lihat untuk transaksinya Jumat tanggal 21 kemarin secara keseluruhan untuk asingnya net buy ya, udah net buy. Yang paling banyak dibeli asing BBCA, asingnya net buy 555,9 M, kemudian AMMN untuk asingnya juga masih masuk kemarin Jumat. Kalau nggak salah AMMN koreksi ya, tapi asingnya masuk 372,7 M. Nanti kita akan cek untuk saham AMMN. Kemudian Bank Mandiri, Bank BNI Pegas juga asingnya net buy. Yang paling banyak dijual asing ada brand, kemudian BBRI asingnya masih net sell ya, tapi harga sahamnya naik. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini untuk asingnya udah nggak net sell lagi, udah net buy ya. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan paling banyak dibeli asing BBCA. Jadi semoga saja ini pertanda bagus ya untuk indeks IHSG. Untuk hari Senin mungkin kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 6860 ya. 6860 ini area support terdekatnya. Kalau lihat candlenya sih sempat naik lumayan tinggi, kemudian ada perlawanan turun. Ya mungkin kalau langsung di kamera untuk indeks IHSG pantau aja level 6860 6858, semoga nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham BBCA. Yang paling banyak dibeli asing ini untuk saham BBCA. 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat itu naik lumayan tinggi. Untuk hari Jumatnya naik 1,86% ke level 9.600. Kalau secara teknikal, resistennya di sini ya, 6725, 6750. Semoga aja untuk besok Senin bisa nguji resisten. Kalau breakout bagus ada potensi ke 10 ribuan lagi. Tapi kalau gagal breakout ya potensinya koreksi ya, kemungkinan koreksi. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA aslinya net buy 555,9 M, cukup banyak. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk saham BBCA tanggal 21 Juni. Ada AK yang akumulasi 422,3 M dan yang jadi market maker utamanya MBK ya. BK-nya net buy 102,1. Ya masuk sih lumayan banyak, cuman masih cenderung trading untuk BK. AK BK masuk, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ketika BBCA mulai rebound ya, ini sih AK BK ya. AK yang cenderung akumulasi di BBCA. Kalau melihat ada yang akumulasi cukup banyak sih, mudah-mudahan ada yang jaga harga ya untuk saham BBCA untuk minggu besok. Untuk Senin sih selama nggak jebol aja di bawah 9525, ini supportnya kemungkinan aman sih. Oke, itu untuk saham BBCA. Mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah sempat ambil dekat area support ya, kalau mau taking profit atau diamankan floating profitnya, misal ya ini sih pasang trailing stop aja di bawah 9525 ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak ini ya, untuk skenario-nya seperti ini, naik dulu nguji resisten, kalau gagal breakout ya turun dan sideways. Tapi kalau berhasil breakout ada potensi ngejar dekat 10 ribuan untuk minggu depan, minggu besok ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang udah mulai rebound. Semoga aja ini awal pembalikan arah ya, semoga aja. Kalau secara teknikal resisten terdekatnya di sini ya 4.560. Coba kita update aja untuk area support resistennya. Soalnya waktu itu kan
mentok harga terendah di area sini ya. Jadi ini buat support 4080. Untuk level harga saat ini untuk saham Bank BRI. Nah, ya untuk resistennya tetap masih di sini sih 4560 4570. Semoga aja besok Senin bisa naik dulu nguji resistennya ini. Kalau breakout bagus, tapi kalau gagal breakout ya mungkin seperti ini skenario-nya ya. Kalau berhasil breakout ngejar 4680, tapi kalau gagal breakout ya ini mungkin mudah-mudahan sideways dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bank BRI aslinya sih masih netral ya. BBRI tanggal 21 kemarin aslinya keluar 100-an M. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ketika harga BBRI mulai rebound itu aslinya keluar loh, masih netral. BBRI apa karena IHSG naik ya? Kalau kita lihat sih dalam 2 hari terakhir tanggal 20-21 ya. Untuk Bank BRI yang masuk sebenarnya asing sih, jadi transaksinya itu didominasi oleh asing ya untuk saham Bank BRI. Sebagian investor asing itu juga udah masuk dengan jumlah yang banyak ya, cuman yang jualan juga lebih banyak lagi. Ya mungkin ketolong IHSG hijau, jadi BBRI ikut-ikutan hijau ya. Biasanya sih seperti itu. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, ya nampung AKKZ ya, dan untuk 2 hari kemarin AK, KZ, ZP yang masuk, kemudian yang keluar juga asing juga, REGU, BK yang keluar masih cukup banyak ya. Jadi ya kita berharap aja semoga untuk besok Senin atau minggu depan aslinya udah mengurangi distribusinya, itu yang dengan jumlah yang banyak itu dikurangi sehingga harga sahamnya bisa mulai rebound ya. Kalau aslinya stop jualan dengan jumlah yang banyak, kemungkinan buat naik itu kayaknya lebih mudah ya untuk saham BBRI. Tapi kalau aslinya masih terus jualan apalagi dengan jumlah yang masih cukup banyak, itu yang perlu diperhatikan sih sekiranya gagal breakout di atas ini area-area resistennya ya. Buat patokan aja, kalau langsung dibuka hijau resisten atau target price-nya di 4570, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu karena supaya lumayan dalam. Kalau menurut saya sih misal IHSG merah, misal IHSG hijau ya, itu ada potensi breakout dan ngejar 4560-an. Tapi kalau IHSG merah ya mudah-mudahan koreksi wajar untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk harga saat ini ya masih cukup menarik sih sebenarnya. Buat teman-teman yang misal kemarin-kemarin nggak sempat ambil di harga bawah dan mau mulai entry pun di harga saat ini walaupun udah naik lumayan tinggi 2 hari terakhir, tapi masih lumayan berani ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga naik lumayan tinggi. Kemarin Jumat naik 2,90% ke level 6.125 ya, area sini. Di awal market langsung open gap atas ya. Jadi kurang bagusnya ini ninggalin gap up. Open gap atas, turun nguji supportnya di 6.025. Ditarik naik lagi mencoba breakout di resisten yang di 6150, cuman gagal ya. Close di bawah 6150. Jadi 6150 itu area resisten untuk saham Bank Mandiri saat ini. Kalau minggu besok Senin bisa breakout ya potensi ngejar 6350 sih, cuman kalau gagal breakout ya seperti ini ya untuk skenario-nya konsolidasi. Kalau kita lihat coba untuk transaksi Bank Mandiri hari Jumat tanggal 21 aslinya masuk 113 M-an. Kalau kita lihat lebih detail di sini BMRI untuk aslinya ada KZ ya yang akumulasi tanggal 21. Ya, KZ netbuy 103,8. Selain KZ ada YUZB ya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 20 KZ yang cenderung akumulasi di saham Bank Mandiri KZ versi asing, dan yang jualan BK RX ya, sebagian asing masih keluar sih. Jadi untuk besok Senin mungkin buat patokan resistennya ini aja ya. Kalau belum bisa breakout ada potensi turun. Kalau buat teman-teman mau entry sih sebenarnya agak sedikit telat ya, cuman masih lumayan berani sih kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk trading amannya nunggu konfirmasi breakout atau koreksi dulu dekat area support ya, itu lebih
aman kalau untuk trading atau swing, tapi kalau untuk investasi jangka panjang ya entry aja sih di harga saat ini. nggak nggak terlalu nggak terlalu mahal ya sebenarnya. Ini koreksinya udah cukup dalam sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, buat patokan resistennya di 6150 untuk besok Senin dan supportnya 6025. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Hati-hati kalau sampai jebol di bawah 6025, ada potensi nutup gap ke 5950 ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang akhirnya ke 50. Ya, bukan ke 50 sih, 5051 ya. Sesuai enggak. Ya, kemungkinan sih akan seperti ini sampai ada market maker yang nampung cukup banyak ya. Mudah-mudahan aja ada yang mau goreng lagi untuk saham Goto. Kalau kita lihat sih sebenarnya kalau nggak salah ada yang nampung ya. Kemarin-kemarin kalau nggak salah MG sih yang masuk. Kalau kita lihat di sini untuk Goto dalam 2 hari terakhir ketika harganya di 5051 itu ada BK yang akumulasi cukup banyak 204 ya BK MG. Tapi untuk MG ini net B 37,7 M, untuk BK nya sendiri net B 204,9. Jadi ketika harganya di 5051 itu ya ini sih ada yang akumulasi sebenarnya untuk saham Goto ya, yaitu BK versi asing. Untuk hari Jumatnya BK yang masuk cukup banyak ya, 201, jadi BK-nya itu masuk di hari Jumat. Kalau lihat transaksi Goto itu sebenarnya masih ada potensi buat bangun ya untuk minggu besok, hari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan ada potensi buat bangun, tapi ya tetap ya perlu hati-hati buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan karakter saham Goto. Kalau nekat beli di harga 50, disclaimer, cuman saran saya sih jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti kalau tidur kan sayang rugi waktu ya. Tapi potensi buat technical rebound itu kayaknya ada ya. Mungkin untuk hari Senin itu potensinya masih di 5051, kalau bisa buat high baru di atas 51. Nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau mencoba untuk scalpingan. Oke, mungkin seperti itu sih. Ya kalau nekat mau langsung nge-HK dan berharap bisa rebound naik, ya mudah-mudahan terrealisasikan ya untuk minggu besok. Tapi buat teman-teman yang nyangkut, nah ini kalau mau nambah muatan perlu dipertimbangkan lagi ya. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk resistennya sih cukup tinggi untuk level harga saat ini. Kalau secara teknik Fibonacci resistennya di 59 ya. Jadi misal ambil di 50 dan harganya bisa terbang ke 59, sebenarnya udah cukup lumayan ya. Udah profit berapa persen ini? Udah lebih 18-17% ya kalau bisa ke 59. Jadi ya ada menariknya, cuman resikonya juga ada ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya sih untuk Senin ya itu sih kayaknya masih di 5051. Buat naik baru di atas 51, nah itu ada potensi buat naik lagi lebih tinggi ya. Oke, itu untuk saham Goto. Semoga aja nggak masuk ke papan pemantauan khusus ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. ASI juga udah mencoba breakout, cuman belum berhasil terus ini untuk 1 minggu yang lalu ya. Harganya masih di sini, masih di bawah resistennya 4560. Beberapa kali itu mentok di 4520-30 aja sih. Nggak bisa breakout di atas resistennya, belum bisa ya. Dan untuk supportnya masih di sini 4290. Kalau kita lihat transaksi ASI sih aslinya net buy 4,2 M aja ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Yang masuk ada RX, ZP, AK, KZ, TP versi asing ini. Kemudian yang keluar CC, BK, PP. Jadi sebagian investor asing masuk sama yang keluar ini hampir sama ya untuk nilainya.
Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, untuk asingnya net sell 33 M-an, yang paling banyak keluar CC ya, dan CC sampai hari Sabtu sampai hari Sabtu, sampai hari Jumat masih terus jualan. Untuk saham ASI ya kemungkinan ini sih ya, kalau belum bisa breakout di atas 4560 kayaknya cenderung sideways seperti ini untuk saham ASI. Tapi kalau berhasil breakout ya bagus, ada potensi ke 4720. Cuman kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu sih untuk saham ASI. Walaupun secara valuasi menarik, tapi secara fundamentalnya ya, untuk performa perusahaan ASI sendiri lagi mengalami penurunan sih untuk beberapa waktu terakhir ya, kalau nggak salah untuk saham ASI. Mungkin untuk saham ASI kalau performanya mulai pulih itu ada potensi mulai rebound sih, semoga aja seperti itu. Tapi dihargai dengan PBV 0,88. Ya disclaimer, kalau memang minat ngoleksi saham ASI di harga saat ini cukup murah ya secara valuasi. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom naik lumayan tinggi kemarin Jumat ya, naik 3% lebih. Naik 3% lebih, close di area resistennya 2950. Kalau kita lihat transaksi Telkom hari ini, kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy ya 114 M. Kalau kita lihat hari Jumat net buy 56 M. Kita lihat lebih detail untuk transaksi Telkom tanggal 21 kemarin. Yang masuk untuk asnya RXZP, yang keluar asing juga sih, yaitu BKCCNI ya. Cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya net sell transaksinya didominasi oleh asing. Dan jadi market makernya dalam 1 minggu terakhir ini BK-nya net sell 199. AKZP masih cenderung trading ya. Yang cenderung akumulasi itu RX. Karena kemarin naik lumayan tinggi, mungkin untuk hari Senin lihat aja di wall market ya untuk saham Telkom ini. Kalau langsung hijau resisten selanjutnya di 3000, tapi kalau merah tunggu aja di 2900, mungkin itu lebih aman kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer ya, kalau menurut saya sih lihat transaksi Jumat kemarin BK-nya masih net sell kok ya. Dan jadi top bayarnya RX, AVGB-nya di 2937. 2937 floating profit, cuman nggak terlalu tinggi ya untuk hari Jumat aja. Jadi ya kalau untuk investasi jangka panjang mau entry di harga saat ini lumayan berani. Tapi kalau untuk trading ya seperti tadi ya, misal langsung dibuka merah, tunggu aja di area supportnya. Kalau entry di 2900 itu lebih aman sih. Kalau langsung hijau target price-nya di 3000, mungkin buat teman-teman yang bisa langsung hijau dan ada yang harga di 2950 minat masuk di Telkom ya, target price-nya di 3000 ini. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari kemarin naik lumayan tinggi, hari Jumat naik 7,69% ya, bahkan sempat nyentuh harga tertingginya di 9.500. Cuman ada seller masuk, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat transaksinya, Brand ini ya udah dibuka untuk itunya, bid overnya.
Jadi udah mulai transparan ini buat teman-teman yang minat trading di saham brand. BK-nya udah mulai masuk lagi nih. Hari Jumat kemarin BK masuk lagi 74M, kemudian CC juga masuk ya, BK CC-nya versi asing. Yang keluar asing juga sih, DP, YU, KZ, BB. Jadi kalau BK-nya mulai akumulasi di saham brand ya nggak menutup kemungkinan bisa naik ya. Kalau untuk trading sih cukup menarik untuk saham brand ya. Jadi buat teman-teman yang suka high risk high return, saham brand mungkin bisa jadi pilihan kalau mau scalpingan dengan jumlah yang gede ya, karena kita tahu sendiri untuk nilai transaksi brand itu juga cukup gede. Jadi nilai transaksinya gede, volatilitasnya juga cukup tinggi, jadi menariknya di situ. Nggak menariknya kalau buat investasi valuasinya mahal ya. Buat patokan resistennya cukup tinggi sih, kalau naik terus nggak menutup kemungkinan bisa ke 10.800an lagi. Kalau turun pun supportnya juga cukup dalam ya, jadi kalau mau scalping lihat bid offer dan jangan ragu buat antisipasi kalau harganya nggak sesuai prediksi. Mungkin seperti itu aja sih kalau kita lihat transaksinya. Hari Jumat kemarin ada BK masuk lagi, kalau kita lihat dari tanggal 20 ya ini sih, mudah-mudahan ini ya besok Senin BK-nya masuk lagi ya, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Kalaupun naik kayaknya nggak terlalu apa ya, ini kan ada seller masuk dan harga sahamnya turun ya. Mungkin ini sih kayaknya seperti ini dulu, konsolidasi ya. Kalau naik ya bagus, cuman kalaupun nggak naik mudah-mudahan sideways dulu. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam masih di bawah sih di harga bottomnya. Kemarin hijau cuman nggak terlalu tinggi, naik 1,23% aja ke level 1230 untuk saham Antam. Untuk area supportnya masih di sini ya. Enggak sampai ke area support, cuman dijaga di sini-sini aja. Secara technical harganya udah di bottom ini, secara valuasi pun juga kalau nggak salah harga saat ini menarik ya. Valuasi Antam itu di bawah 1 kali ya, 0,9 loh PBV-nya. Cuman ROI-nya emang kecil ya, heran saya kok ROI bisa kecil. Padahal harga emasnya naik ya, komoditas naik. Kemudian komoditas emas kan emang naik ya, komoditas harganya lagi tinggi-tingginya, rupiah juga melemah. Harusnya kalau Antam itu ekspor emas ya banyak nih sektor pertambangan ya, tapi ini ya harganya udah di bawah. Takutnya kalau tiba-tiba ada isu negatif gitu loh ya. Tapi kalau melihat harganya udah koreksi sedalam ini sih, seharusnya semoga aja ya, kalaupun mau entry itu resikonya nggak terlalu dalam. Mentok di sini sih untuk supportnya di 1130 ya. Kalau mau nyicil di harga saat ini belum terlalu telat sebenarnya. Mudah-mudahan suatu saat ada sentimen bagus dan harga sahamnya langsung rebound naik tinggi ya, mudah-mudahan. Kalau kita lihat transaksinya aja dulu. Untuk saham Antam hari Jumat kemarin aslinya sih udah mulai masuk ini, walaupun belum terlalu banyak, 7M-an. Kalau kita lihat lebih detail, Jumat kemarin ada ZP, AK ya, yang masuk paling banyak AK 12,3M. Kemudian yang keluar RX, YU, BK. Jadi aslinya net buy. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ketika harganya cenderung sideways di harga bottomnya itu, ya hitungannya nggak ada yang distribusi banyak, juga nggak ada yang akumulasi dalam jumlah yang banyak sih. Jadi ini mungkin masih wait marketnya, masih ini ya, masih wait and see dulu marketnya. Yang wait and see marketnya, mungkin investornya juga sama, masih wait and see, nunggu momen yang tepat buat naikin saham Antam. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau punya uang dingin mau masuk di harga saat ini juga cukup menarik ya untuk saham Antam. Semoga aja ini nggak jebol di bawah 1130. Kalaupun jebol di bawah 1130 mending di hold aja sih untuk saham Antam, jangan di atas ya, sayang. Valuasinya menarik soalnya. Dan saham Antam
Oke, itu untuk saham Antam resistennya cukup tinggi. Jadi kalau pegang saham Antam ini untuk jangka panjang itu eh, potensinya dividen sama capital gain ya. Kayaknya masih cukup meyakinkan ini untuk dividen Antam, bukan dividen sih, capital gain Antam untuk jangka panjang itu masih sangat meyakinkan ya di harga saat ini. Potensinya masih sangat besar lah, maksudnya seperti itu. Ini koreksinya sudah cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham Antam ya, dipantau aja dulu yang belum berani masuk atau yang udah berani masuk, misal minggu depan gajian kalau mau nyicil-nyicil kan ya, tanggal akhir bulan biasanya sebagian udah gajian. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Nah ini ya, yang harga sahamnya turun padahal aslinya masuk ya. Bahkan turunnya cukup dalam, 1.300 kemarin Jumat, cuman ada buyer masuk, harga sahamnya naik ke 11.000 lagi. Turun nutup gap ya. Soalnya kalau kita lihat secara historinya dari awal IPO itu untuk saham AMMN naiknya itu cukup bagus, nggak ninggalin gap. Kecuali waktu itu pas tanggal 27 Mei ya. Jadi mudah-mudahan turunnya kemarin Jumat itu nutup gap aja, mudah-mudahan. Tapi kalau masih turun, ya supportnya di sini 9.975. Kalau kita lihat untuk transaksi AMMN tanggal 21 aslinya masuk cukup banyak 372 M, dan kalau kita lihat nilai transaksinya cukup liquid ya, cukup ramai untuk saham AMMN ini. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, soalnya 2 hari terakhir kita nggak bahas saham ya, waktu itu aslinya masuknya di hari Jumat sih. Wah ini ada yang transaksi cukup banyak ya, BKCC net sell 1 triliunan lebih, dan yang nampung AK versi asing ya, AK-nya versi asing nampung 2,1 triliun ya. 2,1 triliun itu nampungnya hari Senin ya, jadi hari Jumat, hari Senin besok ya. Ya ini sih ada yang berani nampung di harga 11 ribuan, yaitu AK versi asing. Jadi mudah-mudahan untuk harga saham AMMN masih dijaga ya di atas 9.975 atau 10 ribuan lah. Di angka 10 ribuan itu mungkin momen yang cukup bagus mungkin kalau mau entry untuk saham AMMN ya. Nanti antisipasinya kalau jebol di bawah 9950 aja ya, nggak ada salahnya buat diantisipasi. Untuk besok Senin sih kalau melihat AK masuk cukup banyak ya, ada potensi ini sih konsolidasi sideways ya. Tapi kalau mau entry untuk swing itu lebih amannya nunggu dekat area support, itu lebih aman ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, yang minat masuk di harga berapapun ya itu keputusan ada di tangan masing-masing ya. Cuman lebih amannya itu entry di dekat area support ya. Yang pertama lebih aman, yang kedua potensinya lebih gede ya kalau mantul naik. Lebih amannya itu dalam arti misal bol di bawah support itu antisipasinya nggak terlalu dalam. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Untuk support resistennya masih sama, resistennya di 12.550 dan supportnya di 10 ribuan. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, saham pertambangan batu bara. Sempat naik mencoba breakout, cuman gagal, turun lagi di harga pembukaan 2730. Kalau kita lihat transaksinya Adaro tanggal 20 Juni aslinya keluar 6,8 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 21 ZP keluar ya. Di distribusi sih sebenarnya untuk saham Adaro, cuman nggak terlalu besar ya dibanding hasilnya net sell, lokalnya net buy. Harga sahamnya belum bisa breakout. Kalau kita lihat di sini harga saat ini valuasinya 0,77 sih, masih di angka ini aja ya. Untuk saham Adaro ini secara valuasi emang menarik ya. Harga batu baranya juga masih belum naik banget sih kalau nggak salah. Mungkin akan sideways dulu ini untuk saham Adaro ya.
eh, buat patokan aja. Kalau langsung hijau naik, resistennya ada di sini. Kayaknya kurang pas ya kalau pakai Fibonacci ini, polanya udah agak kurang jadi tebak cuma pakai Fibonacci. Coba kita gunakan Bollinger aja, kayaknya lebih pas sih kalau harga. Ya, untuk Bollinger ini untuk resistennya ya, kalau misal besok hijau langsung hijau, itu resisten terdekannya di 2790. Breakout di atas itu ngejar 2950-an, tapi kalau merah supportnya ada di 2630. Mungkin seperti itu saja sih untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Nah, ini untuk PTBA kalau kita pakai Bollinger udah mulai mengecil ya untuk upper band dan lower bandnya. Ya, ini udah mulai mengecil ya. Untuk jarak antara upper band sama lower band. Biasanya kalau polanya udah mulai mengecil seperti ini, scanner akan sideways dulu. Biasanya sih seperti itu ya kalau pakai Bollinger. Tapi kalau secara Fibonacci untuk area support resistennya di sini, untuk resistennya di 2480 dan supportnya ada di 2300. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA tanggal 21 Juni kemarin aslinya net sell 17,2 M. Kalau kita lihat lebih detail sih ada yang distribusi ya malahan, yaitu ZP 16,1 dan hitungannya belum ada yang nampung. Jadi hati-hati aja kalau misal besok Senin masih merah, kayaknya ada potensi malah cenderung masih turun ya. Skenario mungkin seperti ini, kalau nggak sideways sedikit di bawah resistennya, ada potensi turun nguji supportnya yang di 2300. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTBA. Dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.